Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nova Alvina Damayanti, NIM 202-303-101-094. Saya dari kelas 1B, saya dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemenuhan kebutuhan O2. Pemenuhan kebutuhan oksigen. Mengapa O2 itu penting? Karena O2 merupakan bahan bakar utama dalam tubuh. O2 merupakan gas yang vital, kelangsungan hidup sel dan jaringan tubuh. Bagaimana proses pemenuhan kebutuhan O2 dalam tubuh terjadi? Proses pemenuhan kebutuhan O2 ada dua, yaitu proses oksigenasi dan proses karbon dioksidasi. Proses oksigenasi yaitu udara dari atmosfer menuju ke sistem pernafasan, selanjutnya dari sistem pernafasan menuju ke seluruh tubuh, dibantu oleh sistem kardiovaskuler dan hematologi. Sedangkan proses karbon dioksidasi yaitu CO2 dari seluruh tubuh menuju ke sistem pernafasan, dibantu oleh sistem kardiovaskuler dan hematologi, kemudian dari sistem pernafasan menuju ke atmosfer. Peran sistem pernafasan. Peran sistem pernafasan ada dua, yaitu respirasi internal dan respirasi eksternal. Respirasi internal terdiri dari utilisasi. Apa itu utilisasi? Utilisasi adalah penggunaan oksigen menjadi energi. Sedangkan proses respirasi eksternal, peran respirasi eksternal terdiri dari perfusi, difusi, transportasi, dan ventilasi. Konsep ventilisasi yaitu proses masuknya O2 ke paru-paru dan keluarnya CO2 dari paru-paru. Konsep ventilisasi terdiri dari dua jalur, yaitu jalur upper dan jalur lower. Jalur upper yaitu jalur dari atas yang terdiri dari mulut atau hidung, faring, dan laring. Sedangkan jalur lower atau jalur dari bawah yaitu terdiri dari trakea, bronkus utama, bronkus sekunder, bronkus tersier, terminal bronkioli, dan alveoli. Mekanisme ventilasi. Mekanisme ventilasi terdiri dari dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi yaitu pengembangan dinding dada diikuti dengan kontraknya diafragma ke bawah, sehingga menyebabkan tekanan udara di paru-paru menurun, sehingga menyebabkan aliran oksigen dari atmosfer yang bertekanan tinggi ke paru-paru yang bertekanan lebih rendah. Sedangkan ekspirasi yaitu dinding dada mengempis diikuti dengan relaksasinya diafragma, sehingga menyebabkan tekanan udara di paru-paru meningkat daripada di atmosfer, sehingga menyebabkan CO2 yang di paru-paru keluar menuju atmosfer. Faktor-faktor yang mempengaruhi ventilasi. 1. Perbedaan tekanan atmosfer dan paru-paru. 2. Compliance atau kemampuan untuk meregangkan merupakan sifat yang dapat diregangkan paru-paru dan dinding dada. 3. Tekanan surfaktan. Tekanan surfaktan adalah perubahan tekanan permukaan alveolus mempengaruhi kemampuan compliance paru. Hal ini disebabkan oleh adanya cairan pada lapisan alveolus yang dihasilkan oleh sel tipe 2. Selanjutnya faktor yang keempat yaitu kemampuan otot-otot pernafasan. Kemampuan otot-otot pernafasan terdiri dari inspiratory muscles. Inspiratory muscles terdiri dari otot utama, yaitu terdiri dari diafragma, interkostal eksternal, nervus cervicalis 3-5.
dan otot tambahan yang terdiri dari scalenus, sternocleidomastoideus, pectoralis minor. Expiratory musculus terdiri dari otot tambahan, yaitu yang terdiri dari intercostalis internal, abdomen musculus yang terdiri dari rectus, transversal, oblique, nervus thoracis 6, dan lumbal 1. 5. Pengaturan nafas. Pengaturan nafas terdiri dari neural regulation atau sentral, yaitu korteks cerebri, pengaturan bersifat voluntar, pons, 2 pusat pernafasan, apneustik, internal, dan pneumostasis, ekspirasi. Apneustik yaitu inspirasi dan pneumotaksis, ekspirasi. 3. Medula oblongata. Pernafasan otomatis dan spontan, DRG, yaitu dorsorespiratory gum, inspirasi, dan VRG, inspirasi dan ekspirasi kuat, atau yang disebut VRG atau yang disebut dengan ventrorespiratory gum. Chemical regulation atau dari kimia. Kemoreseptor pusat medula dirangsang oleh peningkatan kadar CO2 atau peningkatan ion hidrogen dalam darah arteri, cairan cerebrospinal dengan merespon peningkatan frekuensi dan ke dalam pernafasan. 2. Kemoreseptor perifer yang terdiri dari aorta dan karotid pada sistem arteri. Pada tekanan perubahan konsentrasi O2, CO2, dan ion hidrogen. Cara kerjanya yaitu menangkap kadar O2 dan CO2 di dalam darah cerebrospinalis. Selanjutnya, non-chemical regulation. Non-chemical regulation terdiri dari baroreseptor. Baroreseptor terletak pada sinus caroticus, arcus aorta atrium, ventricle, dan pembuluh darah besar. Berespon terhadap perubahan tekanan darah. Peningkatan tekanan darah dapat menghambat ventilasi, sedangkan penurunan tekanan darah dapat meningkatkan ventilasi. 2. Peningkatan temperatur tubuh. Jika terjadi demam, tubuh akan mengeluarkan kelebihan panas tubuh sehingga meningkatkan ventilasi. Yang ketiga yaitu hormon epinefrin. Peningkatan hormon epinefrin menyebabkan meningkatkan rangsang simpatik sehingga merangsang pusat pernafasan dan meningkatkan ventilasi. Yang keempat, refleks Herring-Beul atau yang disebut dengan refleks hambatan inspirasi dan ekspirasi. Pada saat inspirasi atau ekspirasi mencapai batas tertentu, stimulasi pada reseptor regangan otot polos paru menghambat aktivitas neuron ekspirasi dan inspirasi, sehingga tidak terjadi overinflasi atau overdeflasi paru-paru saat aktivitas berat. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi yaitu kehamilan, obesitas, kelainan muskuloskeletal, konfigurasi struktural yang abnormal, trauma, penyakit otot, penyakit sistem persyarafan, perubahan sistem syaraf pusat, pengaturan penyakit kronik, faktor perkembangan, faktor perilaku, tempat kerja atau polusi, suhu lingkungan, ketinggian tempat dari permukaan laut. Yang selanjutnya yaitu batuk dan sesak. Batuk dan sesak merupakan gejala klinis dari gangguan pada saluran pernafasan. Keduanya bukan merupakan suatu penyakit, tetapi merupakan manifestasi dari penyakit yang menyerang saluran pernafasan. Penyakit yang bisa menyebabkan batuk dan sesak nafas sangat banyak sekali, mulai dari infeksi, alergi, inflamasi, bahkan keganasan.
batuk. Gejala batuk yaitu gejala umum penyakit pernafasan. Sebagai mekanisme pertahanan diri, dapat dipicu oleh refleks atau disengaja. Etiologi atau penyebab. Stimulasi refleks batuk oleh benda asing yang masuk ke dalam laring. Kedua yaitu penyebabnya akumulasi sekret pada saluran nafas bawah. Beberapa jenis penyakit dengan gejala batuk yang mencolok yaitu bronkitis kronik, asma, tuberkulosis, dan pneumonia. Mekanisme batuk. Impuls saraf dikirim melalui saraf vagus ke medula, sehingga terjadi inspirasi besar sekitar 2,5 liter, sehingga menyebabkan epiglotis dan glotis menutup. Kontraksi kuat otot abdomen dan interkosta internal secara dramatis meningkatkan tekanan di dalam paru, sehingga menyebabkan epiglotis dan glotis terbuka secara mendadak. Udara bergegas keluar dengan velositas yang sangat besar. Lendir dan setiap benda asing dikeluarkan dari saluran nafas bawah dan dikeluarkan ke atas dan keluar. Jenis batuk ada 3, yaitu akut, subakut, dan kronik. Batuk akut yaitu batuk yang terjadi kurang dari 3 minggu. Sedangkan batuk subakut yaitu batuk yang terjadi antara 3 sampai 8 minggu. Batuk kronik yaitu batuk yang berlangsung lebih dari 8 minggu atau dalam jangka waktu lama, yaitu sekitar 2 bulan atau lebih pada orang dewasa dan 1 bulan atau lebih pada anak-anak. Tata laksana batuk atau pemberian batuk. Maaf, ini bukan auskultasi sebenarnya, yaitu antitusif. Antitusif yaitu untuk batuk yang tidak berdahak, sedangkan ekspektorat yaitu untuk batuk berdahak. Yang kedua yaitu sesak nafas. Sesak nafas atau yang disebut dengan istilah dyspnea. Dyspnea adalah istilah yang umumnya diaplikasikan pada sensasi yang dialami oleh individu mengeluarkan sensasi pernafasan yang tidak menyenangkan atau tidak nyaman. Banyak definisi dari dyspnea, yaitu sulit, susah payah, tidak bernafas, tidak nyaman. Gejala normal akibat latihan berat. Mekanisme sesak. Mekanisme sesak dipengaruhi oleh 3 komponen, yaitu sinyal aferens, pemrosesan informasi pusat. Sesak terjadi karena ketidaksinkronan antara sinyal aferen dan eferen. Reseptor aferen memungkinkan otak untuk menilai apakah perintah eferen atau motor ke otot ventilasi efektif memenuhi tuntutan tekanan jalan nafas, aliran udara, dan atau paru-paru yang dibutuhkan. Ketika respon ini tidak terjadi dengan perintah, intensitas dyspnea meningkat. Korteks sensorik diaktifkan secara simultan saat sinyal motor dikirim ke dinding dada, sehingga menimbulkan sensasi sadar akan usaha otot dan sesak nafas. Terdapat komponen psikologis yang kuat untuk dyspnea karena beberapa orang mungkin menyadari pernafasan mereka dalam keadaan seperti itu, namun tidak mengalami kesusahan khas kondisi tersebut. Penyebab batuk. Penyebab sesak nafas yaitu gangguan jantung dan paru-paru, gangguan hematologi, gangguan abdomen, fisiologis, dan gangguan psikologis. Tanda-tanda klinis dari sesak nafas yaitu kesulitan bernafas atau ketidaknyamanan pada dada. 2. Mengi atau stridor. 3. Cyanosis. 4. Agitasi. 5. Jumlah SaO2 kurang dari 92%. 6. Pola nafas atau tachypnea, dyspnea, Kussmaul, Cheyne-Stokes.
Yang selanjutnya yaitu diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan adalah penilaian klinis tentang respon manusia terhadap gangguan kesehatan atau proses kehidupan, atau kerentanan respon dari seseorang individu, keluarga, atau kelompok komunitas. Nanda, yaitu memasukkan label diagnosis untuk klien. Contoh masalah dari diagnosis masalah dari pemenuhan kebutuhan oksigen yaitu 1. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas, ketidakefektifan pola nafas, gangguan pertukaran gas, dan intoleransi aktivitas. Demikian penjelasan dari saya tentang pemenuhan kebutuhan oksigen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.